kanan, di kiri, kanan kiri. Saya juga tahu. Depan, belakang, depan. Saya juga tahu. Atas, bawah, atas bawah. Saya juga tahu. Panjang, pendek. Saya juga tahu. Anak-anakku, sekarang kita mempelajari bab sholat qadha dan qashar. Apa sih sholat itu? Sholat adalah melaksanakan sholat 5 waktu adalah salah satu kewajiban bagi kita sebagai orang muslim yang harus dilaksanakan. Namun ada kalanya sholat itu tidak dilaksanakan tepat waktu karena ada sesuatu hal, yaitu misalnya kita dalam perjalanan. Kita sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Kita kalau di perjalanan kita melaksanakan sholat itu di qashar. Di qashar itu apa? Di jamak dan di qashar. Ketentuan sholat jamak dan qashar. Sering-sering kita mengadakan perjalanan jauh sehingga kesulitan untuk melaksanakan sholat. Meskipun demikian, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat tepat waktu. Meskipun demikian, kita tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat fardu karena Islam tidak memberikan kita untuk tidak melaksanakan sholat. Meskipun kita itu perjalanan jauh, sholat kita bisa kita jamak. Apa sholat jamak itu? Sholat jamak adalah sholat yang dilakukan jadi satu. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Terus cara sholat yang tidak boleh dijamak itu ada satu, yaitu sholat subuh. Sholat subuh tidak boleh dijamak. Terus sholat misalnya kita menggabungkan sholat zuhur sama sholat asar itu jadi satu. Jamak sendiri itu ada dua, yaitu jamak takdim dan jamak taslim. Jamak takdim adalah sholat jamak yang dilakukan di awal waktu sholat. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar kita lakukan di sholat zuhur, tapi pelaksanaannya tetap, yaitu 4 rakaat sholat zuhur. Terus setelah salam kita lanjut lagi, yaitu untuk niat sholat asar, yaitu 4 rakaat juga. Maka oleh karena itu, meskipun kita perjalanan jauh, kita tetap melaksanakan sholat kewajiban kita sebagai seorang muslim. Terus kemudian lagi sholat maghrib sama isya, yaitu sholat maghrib dulu 3 rakaat. Setelah sholat maghrib 3 rakaat, setelah salam kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat isya, yaitu 4 rakaat. Itu yang dilaksanakan di waktu sholat yang pertama, waktu sholat zuhur atau waktu sholat maghrib. Itu namanya sholat jamak takdim. Kalau sholat jamak takdim yaitu sholat jamak yang dilakukan di akhir. Contohnya apa? Zuhur sama asar itu dilakukan di waktu sholat asar. Terus pelaksanaannya yaitu 4 rakaat sholat zuhur sama 4 rakaat sholat asar sama. Begitu juga sebaliknya sholat takdim yang sholat maghrib sama isya dilakukan di
waktu sholat isya. Terus puasanya juga sama, 3 rakaat sholat maghrib, terus 4 rakaat sholat isya, tapi dilakukan di waktu sholat isya. Sebelum kita melanjutkan yaitu yang kedua yaitu sholat qashar, sebelumnya kita refreshing dulu ya, kita menghidupkan suasana biar apa? Biar semuanya kita pegang dan bisa konsentrasi. Ayo semuanya, tepuk konsentrasi dimulai. Nah, kita semuanya konsentrasi untuk mulai belajar lagi. Ya, kita itu membahas masalah sholat qashar. Apa sholat qashar itu? Sholat qashar adalah sholat yang dijadikan satu tapi dikosor atau dipangkas. Tata cara sholat qashar sebagai berikut. 1. Kita melihat sholat untuk sholat qashar. Contohnya sholat zuhur sama asar. Itu kita qashar. Sholat zuhur biasanya kan 4 rakaat, tapi kita qashar atau dipotong menjadi 2 rakaat. Terus digabung lagi sama sholat asar. Jadi kan sholat zuhur 2 rakaat, terus sholat asarnya juga 2 rakaat. Tapi pelaksanaannya ya kita lihat sholat qashar jamak qashar takdim. Ya, jamak qashar takdim. Pertama yaitu qasharnya itu zuhur sama asar. Sholat zuhur aslinya kan 4 rakaat tapi dikosor menjadi 2 rakaat. Kita sholat zuhur 2 rakaat habis itu sama. Terus dilanjutkan lagi kita sholat qashar asar yaitu 2 rakaat. Terus ada lagi sholat maghrib sama isya. Pelaksanaannya itu sama. Kalau sholat maghrib 3 rakaat kita tetap melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat habis itu salam. Setelah salam kita lanjutkan lagi untuk sholat sholat isya, tapi dilakukan cuma 2 rakaat. Itu kita boleh lakukan ketika kita misalnya kita perjalanan jauh, terus kita juga sedang sakit. Anak-anakku tadi yang sudah menerangkan ada sholat jamak, macam-macam sholat yang bisa dijamak dan qashar, terus sholat yang tidak bisa dijamak dan qashar. Sekarang ada pertanyaan, tolong jawab ya. Sholat apa yang tidak boleh dijamak dan diqashar? Subuh. Terima kasih ya, kita sudah bisa menjawab betul jawabannya. Sholat subuh adalah sholat yang tidak bisa dijamak maupun diqashar. Terus sekarang pertanyaan lagi, ada berapa jumlah rakaat jika dilaksanakan saat diqashar? 4. Zuhur sama asar. 4. Terima kasih, kurang tepat Kak Bila jawabannya. Seharusnya kalau diqashar itu adalah jumlahnya dipotong. Jadi sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Terima kasih Mbak Kira atas keberanian untuk menjawab pertanyaan dari guru. Terus sekarang tolong dengarkan ya. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah wajib untuk tetap melaksanakan sholat walaupun si orangnya tadi sakit atau tidak bisa apa-apa, tapi di tempat tidur cuma bisa tidur, nggak bisa apa-apa, tapi untuk bisa makan orang itu masih bisa makan, masih tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Meskipun sholat itu dilakukan dengan berbaring, ya tidak bisa apa-apa, maka orang itu wajib melaksanakan sholat dengan cara dijamak qashar untuk meringankan si orang tersebut.
Satu jari kanan, satu jari kiri, aku menjadi dua, aku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, aku menjadi empat, aku buat ceklik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, aku buat banana tinggi. Jari kanan, jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Semuanya persiapan untuk berdoa. Berdoa ulang. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika